Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Masuk radar Manchester City, Luka Modric buka peluang kembali ke Liga Inggris. Masa depan Luka Modric di Real Madrid tengah jadi sorotan. Kini berembus kabar bahwa Modric bisa saja meninggalkan Real Madrid andai negosiasi perpanjangan kontraknya dengan Real Madrid gagal menemui kesepakatan. Dikabarkan Manchester City tengah memantau situasi dari Luka Modric di Real Madrid dan siap untuk menampung peraih gelar Ballon d'Or 2018 tersebut. Hal ini terjadi karena diyakini Josep Guardiola ingin menambah gelandang berpengalaman untuk mengisi lini tengah The Citizen. Casillas kritik Ballon d'Or. Lionel Messi dinobatkan sebagai pemenang Ballon d'Or 2021. Kemenangan Messi itu mengundang pro dan kontra. Tak sedikit yang beranggapan bahwa pemain Paris Saint-Germain itu tak layak meraih Ballon d'Or tahun ini. Iker Casillas mengkritik kemenangan Lionel Messi di Ballon d'Or 2021. Menurutnya, penghargaan seharusnya diberikan kepada pemain terbaik di musim itu. Liga Italia pengubah jalan hidup Mo Salah. Striker Liverpool Mohamed Salah menerima penghargaan Golden Foot 2021. Pria asal Mesir itu mengaku pencapaian ini tak lepas dari pengalamannya di Liga Italia. Pada awal Februari 2015, Salah bergabung dengan Fiorentina sebagai pemain pinjaman. Setelah setengah musim bermain untuk La Viola, Salah hijrah ke AS Roma. Setelah itu, Salah menjadi pemain andalan Roma. Gemilang bersama Roma, Salah kembali hijrah ke Inggris untuk bergabung dengan Liverpool. Kemampuan Salah menjadi-jadi hingga memasuki musim kelimanya bersama The Reds tahun ini. Ditinggal Lorenzo Pellegrini, AS Roma pincang. Lorenzo Pellegrini mengalami cedera paha sebelah kanan kala AS Roma menang atas Torino 1-0. Dilansir dari Sky Sport Italia, ternyata cedera Lorenzo Pellegrini cukup parah. Sang kapten harus menjalani masa pemulihan sampai akhir tahun 2021. Pellegrini baru bisa kembali merumput pada awal Januari 2022 mendatang. Tentu ini adalah pukulan telak buat AS Roma yang sedang berjuang kembali ke papan atas Liga Italia. Fiorentina versus Sampdoria menang 3-1, La Viola tempel AS Roma. Laga Fiorentina versus Sampdoria digelar di Stadion Artemio Franchi. Tim tamu sempat unggul di menit ke-15 berkat aksi Manolo Gabbiadini. Tuan rumah mampu comeback dan berhasil mencetak 3 gol berkat aksi Callejon di menit ke-23. And there's an opportunity, here it is, taken. Dusan Vlahovic di menit ke-32. The cross for Vlahovic. 2-1 Fiorentina. Dan Ricardo Sotil di menit ke-45. Not deflected and Sotil. Skor 3-1 untuk kemenangan La Viola menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini mereka naik ke peringkat ke-6 dengan raihan 24 poin, sedangkan Sampdoria tertahan di peringkat ke-15 dengan raihan 15 poin. Salernitana versus Juventus, Bianconeri menang 2-0. Bermain di Stadion Aresi, Juventus membuka keunggulan di menit ke-21 lewat tembakan jarak jauh Paulo Dybala. Lovely give and go between Dybala and Kulusevski. Alvaro Morata lalu membantu mengunci 3 poin untuk skuad besutan Massimiliano Allegri dengan sontekannya di menit ke-70. Bernardeschi and Morata. Hasil ini membuat Juventus ada di posisi ke-7 klasemen sementara dengan 24 poin, sementara Salernitana masih berada di posisi buncit dengan 8 poin. Pasalic hat-trick, Atlanta hajar Venezia 4-0 tanpa balas.
Bermain di Atleti Azzurri de Italia, Atalanta tampil garang dan berhasil melumat tamunya dengan 4 gol tanpa balas yang dicetak oleh Mario Pasalic di menit ke-7. Through the legs, what a pass, what a goal, clinical. Gol kedua Pasalic di menit ke-12. Turns it, he's in, and he scores. Same result. Daun Koop Meiners di menit ke-57. This is the opportunity Koop Meiners wanted. And there it Dan hat-trick Pasalic di menit ke-67. lays it off, Pasalic. Dengan hasil ini Atalanta berhasil mengumpulkan 31 poin dan berada di peringkat keempat, sedangkan Venezia tertahan di peringkat ke-16 dengan raihan 15 poin. Newcastle versus Norwich, klub Sultan masih belum maksimal. Laga Newcastle versus Norwich digelar di St. James Park. Tuan rumah sudah bermain dengan 10 pemain setelah Ciaran Clark mendapat kartu merah di menit ke-9. Bermain dengan 10 pemain, Newcastle mampu unggul lebih dulu di menit ke-61 berkat penalti Callum Wilson. Comes forwards and Kroos saves it onto the ball, but it goes. Memasuki menit ke-79, Teemu Pukki berhasil membuat skor menjadi imbang 1-1. Away, Giannoulis back in. Here's Pukki into the top. Tak ada gol di sisa laga, skor 1-1 menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Newcastle masih tertahan di posisi juru kunci, sedangkan Norwich berada di peringkat ke-18 dengan raihan 10 poin. Leeds versus Palace, The Whites raih poin penuh di kandang. Bermain di Ellen Road, tuan rumah mampu mendominasi permainan sepanjang laga. Peluang demi peluang tercipta, namun gol yang ditunggu baru tercipta di menit-menit akhir pertandingan lewat eksekusi penalti Rafinha. Strikes the ball and Rafinha scores! Skor 1-0 untuk kemenangan Leeds United menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Leeds berhasil naik ke peringkat ke-15 dengan raihan 15 poin, sedangkan Crystal Palace berada di peringkat ke-12 dengan raihan 16 poin. Sadis, timnas wanita Inggris bantai Latvia 20-0. Timnas wanita Inggris menang sangat telak atas Latvia dalam laga kualifikasi Piala Dunia Wanita 2023 zona UEFA yang dihelat di Keep Moat Stadium Inggris pada Rabu 1 Desember. Tak tanggung-tanggung, The Lionesses menang dengan skor 20-0. Gol-gol timnas wanita Inggris di laga kali ini dicetak oleh 10 pemain berbeda. Ada 2 pemain yang mencetak hat-trick, yakni Beth Mead dan Ellen White, serta ada Lauren Mayhem yang membukukan kue-trik. Timnas wanita Inggris kian kokoh di puncak klasemen grup di kualifikasi Piala Dunia Wanita 2023 zona UEFA. Mereka mengkoleksi 18 poin dari 6 kali main. Dybala spesialis cetak gol jarak jauh. Paulo Dybala berhasil menyumbang 1 gol pada pertandingan Juventus melawan Salernitana Rabu 1 Desember yang berakhir dengan 2-0 untuk kemenangan si Nyonya Tua. Gol tersebut membuat Paulo Dybala menorehkan catatan khusus di mana laman Opta menyebutkan penyerang berjuluk La Hoya ini disebut sebagai spesialis pencetak gol jarak jauh. Terhitung dari musim 2014-2015, ex Palermo ini sudah mencetak 24 gol dari jarak jauh di pentas Liga Italia. Detik-detik gol fantastis kedua Egy Maulana Fikri di FK Senica. Egy Maulana Fikri kembali menunjukkan tajinya di FK Senica dalam laga babak kedua kontra Žilina di Stadion FK Senica pada Selasa 30 November. Bintang timnas Indonesia itu sukses mencetak gol keduanya. Gol Egy yang kedua ini tak kalah berkelas. Ia mampu meloloskan diri sambil memutar badan, mengontrol bola sedikit setelahnya, lalu melepas tembakan akurat ke sisi kiri bawah gawang Žilina dan gol pun tercipta. AC Milan percaya diri tidak belanja pemain. Direktur Teknik AC Milan Paolo Maldini mengisyaratkan bahwa Rossoneri tidak akan terlalu aktif pada bursa transfer bulan Januari 2022 mendatang. Langkah ini dilakukan karena AC Milan dinilai sudah cukup kompetitif.
Tim kami kompetitif saat ini. Saya pikir kami tidak akan belanja pemain di bursa transfer musim dingin, ujar Paolo Maldini seperti dikutip dari Football Italia. Meski sudah menegaskan tidak akan aktif pada bursa transfer Januari mendatang, Paolo Maldini menjelaskan bahwa pihak AC Milan akan tetap berusaha melakukan perpanjangan kontrak terhadap beberapa pemain kunci mereka. Christian Eriksen harusnya yang raih penghargaan Ballon d'Or. Banyak kalangan yang merasa Messi tak layak meraih penghargaan pemain terbaik dunia itu. Bahkan, ex-rekan Messi di Barcelona yakni Dani Alves juga merasa Messi tak seharusnya meraih Ballon d'Or. Menariknya, Alves menyarankan ada baiknya Ballon d'Or diberikan kepada penggawa Denmark dan Inter Milan, Christian Eriksen. Pemain berposisi gelandang itu kolaps di atas lapangan saat Denmark bertemu Islandia di Euro 2020. Jujur saja, tahun ini bagi saya semua penghargaan individu seharusnya diserahkan kepada Eriksen karena kami harus mengirim pesan kepada dunia bahwa hidup lebih penting daripada sepak bola, ucap Alves dikutip dari Marca. Mo Salah peringkat ke-7 di Ballon d'Or, Klopp kesal dan salahkan wartawan. Mohamed Salah tidak memenangi Ballon d'Or 2021 dan cuma menduduki peringkat ke-7 pada daftar urutan 30 nominasi. Mo Salah hanya mengkoleksi 121 poin. Ia mampu mengungguli nama-nama beken macam Kevin De Bruyne, Kylian Mbappe hingga Gianluigi Donnarumma. Klopp merasa Salah mestinya bisa berada di posisi yang lebih tinggi. Pelatih asal Jerman itu lantas menyalahkan para wartawan yang menyebabkan sang winger asal Mesir cuma menduduki peringkat ke-7 di Ballon d'Or 2021. Mo pasti seharusnya lebih tinggi. Apakah Ballon d'Or adalah suara jurnalis? Kalau begitu, jangan tanya saya. Itu salah kalian. Jika kalian berpikir dia harus lebih tinggi, kalian harus meyakinkan rekan-rekan kalian, kata Klopp dikutip dari BBC. Guardiola desak Jack Grealish segera tunjukkan penampilan terbaiknya di Manchester City. Pelatih Manchester City, Josep Guardiola membicarakan soal kinerja Jack Grealish jauh ini di timnya. Dia pun punya harapan bahwa Grealish bisa segera menampilkan permainan terbaiknya bersama The Citizen di musim ini. Sebagaimana diketahui, Grealish datang ke Etihad Stadium pada musim panas lalu dengan biaya 100 juta pound sterling yang menjadikannya sebagai pemain termahal Inggris. Hanya saja performa Grealish dianggap naik turun dan tidak sebanding dengan bandrolnya. Dalam 15 penampilannya di semua kompetisi bersama The Citizen, mantan pemain Aston Villa itu hanya menorehkan 2 gol dan 3 assist. Pemain berusia 26 tahun itu juga tak terlalu memberikan banyak pengaruh di lapangan. Barcelona siapkan 7 pemain demi Ferran Torres. Manchester City disebut siap merelakan Torres cabut ke Barcelona, namun City tak mau melepasnya dengan harga murah. Kabarnya mereka siap melepas Torres hanya dengan bayaran sekitar 75 juta euro. Barcelona tentu kesulitan menebus harga Ferran Torres. Mereka pun berharap bisa memangkas harga tersebut. Salah satu caranya adalah dengan mempersiapkan proposal tukar tambah pemain. Laporan dari Mundo Deportivo menyebut bahwa City ingin mendatangkan Pedri, akan tetapi Barca menolak melepas sang wonderkid. Maka dari itu Barca menyiapkan 7 alternatif pengganti. Mereka adalah Sergio Dest, Sergi Roberto, Clement Lenglet, Oscar Mingueza, Filipe Coutinho, Neto, dan Samuel Umtiti. Manchester City bisa memilih salah satu dari 7 pemain tersebut. Musim ini bakal jadi perpisahan Barca dengan Dembele. Ousmane Dembele telah memutuskan musim ini akan menjadi musim terakhirnya bersama Barcelona. Laporan Sport mengabarkan Dembele tidak tertarik untuk menandatangani kontrak baru dengan Barcelona dan telah menolak tawaran kontrak baru. Juga diklaim bahwa klub yang tidak disebutkan namanya yang ingin merekrut Dembele dengan status bebas transfer bersedia menawarkannya bonus sensasional 17 juta pound sterling. Jauh ini Liverpool, Manchester United, dan Newcastle semuanya telah dikaitkan dengan mantan bintang Borussia Dortmund Dembele yang hanya tampil 3 kali untuk Barcelona musim ini. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News.
Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!